Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Bagaimana kabar siang Anda hari ini? Semoga dimanapun Anda berada, Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di tengah-tengah keadaan libur siang-siang, Masya Allah. Beberapa mungkin lagi cuti lebaran, beberapa mungkin lagi pulang kampung di Banyuwangi, di Bondowoso, di Sukabumi, di mana lagi ya, di Semarang, kemudian di Batam, dan dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat datang di acara Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Studi baru Rasil gimana Ustadz? Masya Allah, ini studionya indah bener ini. Masya Allah, ini biasa Ustadz Husin pagi. Khususon. Masya Allah, Masya Allah. Biasanya Insya Allah. Alhamdulillah. Ustadz Husin di sini. Rabbuna karim. Insya Allah ya, tempatnya nyaman. Doain Ustadz supaya berkah Ustadz ya. Insya Allah berkah, Allah membuat perjuangan dan menyampaikan kalimatul haq minallahi tabaraka wa ta'ala. Pasti berkah. Gimana nih Ustadz? Semoga kualitas suaranya juga nanti tambah bagus nih. Ustadz nggak pulang kampung? Ustadz mah asli Betawi ya? Saya ibu Jambi Padang. Tapi mau pulang ke Sumatera, mepet sama tanggal 9 udah masuk madrasah. Sekolah udah mulai buka artinya gitu ya. Sayang. Anak-anak yang sekolah, yang ngajar, istri yang ngajar, anak yang mengajar sudah pada masuk. Jadinya nanti nunggu liburan sekolah bulan Juni. Insya Allah. Kita mudik bersama. Bersama. Wih, Padang enak tuh makanan. Oh jangan tanya, itu yang kita angan-angan, cuman ya apa daya, sekarang belum bisa pulang. Gitu. Bener-bener, Mau ikut ke sana? Harus dong adanya, harusnya ada jalan-jalan. Pulang bawa pasangan gitu. Allah. Subhanallah. Ibadah hari ini adalah siaran taping, jadi mungkin tidak bisa mengirimkan pertanyaan, tapi kawan-kawan bisa bisa mengirimkan atensi insya Allah. Kalau ada pertanyaan barangkali bisa kita bacakan minggu depan ya. Insya Allah ta'ala. Bisa ditanyakan via YouTube Rasil TV, insya Allah kita cek insya Allah. Ikhwan akhwat, hari ini kita akan membahas kajian yang sempat kita bahas pekan lalu tentang satu pertanyaan dalam sebuah hadis yang kerap kali dibawakan oleh dai-dai di Indonesia. Hadis dua hadis ya? Dua hadis dong. Ya? Dua hadis ya? Oh iya, dua hadis. Yang pertama tentang paman Nabi ya? Tentang paman Nabi. Yang pertama ini tentang bapak dan ibu Nabi. Iya, nanti kita pertama mungkin yang paman Nabi dulu ya. Karena kan kemarin pertanyaan sampaian itu dalam tema kita menjelaskan tentang sifat-sifat kaum muttaqin yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, itu pertanyaan muncul tuh tentang ayahnya Ali, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Yang dikilik-kilik, dikorek-korek ya. Karena sebuah riwayat itu. Iya. Itu. Barangkali kita bacakan pertanyaannya, Ustaz. Boleh. Tapi kita buka dulu Ustaz dengan baca doa Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan, kami sampaikan kepada seluruh segenap pendengar Radio Rasil di mana saja berada, begitupun radio-radio yang bersinergi dengan Radio Dakwah Rasil untuk Islam yang satu yang ada di Semarang, ya, Sukabumi, kemudian Magelang, Jogja, Jawa Timur, ada Surabaya, kemudian Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Banyu-Biru, hingga Bali. Kemudian yang di Sumatera mulai ada di daerah Palembang, kemudian yang berada di Batam hingga Singapura dan Johor. Juga pendengar yang mendengarkan melalui radio apa? Rasil TV. Bukan radio apa yang di Kalimantan sama Pontianak? Radio Al-Madinah ya? Al-Madinah. Ya, juga radio-radio lain yang bersinergi dengan Radio Madinah di mana saja berada. Tentunya yang menyimak melalui Rasil TV streaming, juga yang menyimak melalui radio dan TV Android atau streaming Bubur Subuh di mana saja berada. Mari kita buka kajian siang Selasa yang masih tentunya suasana Lebaran ya. Betul. Kita belum ucapan nih buat para pendengar dan pemirsa ya. Antum lupa, saya juga belum sampaikan. Kita sampaikan dulu untuk seluruh segenap
pendengar, pemirsa radio dan Rasul TV di mana saja berada, ucapan taqabbalallah minna wa minkum, ya, siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, sadaqatina wa sadaqatikum, wa zakawatina wa zakawatikum. Dan Allah mudah-mudahan terima tilawatna Al-Quran dan tadabbur kita, kemudian amal-amal kita semua. Kullu amin wa nahnu ilallahi aqrab insyaallah ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal-amal saleh kita, dan pahalanya tidak lupa kita niatkan mohonkan pada Allah untuk ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia. Ya, kita ucapkan, kalau bahasa orang Indonesia ucapin apa? Minal aidin wal faizin, ya, wal maqbulin, ya, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, mudah-mudahan semua sehat afiat. Amin. Barangkali sudah mulai melaksanakan siam masjid dari bulan Syawal, kita doakan mudah-mudahan sempurna, ya. Amin. Karena memang di Jakarta dan sekitarnya ini tentunya tradisi siam masjid ini agak riuh, ya. Agak apa namanya? Rikuh dengan istilah apa? Tradisi jamu menjamu. Iya betul. Ya kan? Halal bihalal. Halal bihalal gitu. Biasanya diakhirkan kalau di Indonesia. Biasanya diakhirkan. Kalau di beberapa negeri, semisal Jawa Timur contohnya nih, kawasan santri memang seperti Hadramaut. Jadi memang Lebaran hanya sehari, tapi terima Lebaran kecil. Idul Fitri Shaghir katanya. Nah, nanti hari kedua semua puasa. Betul kan? Sepi seperti Ramadan lagi deh pokoknya. Betul. Sore ada roha, malam ada kajian di mana-mana, subuh gitu. Tapi siang sepi, toko nggak ada yang buka. Nanti ketika sudah selesai ayam masjid, nah besoknya baru benar-benar Lebaran. Berharaya dengan pakaian-pakaian baju barunya, ya kan? Anak-anak dengan perhiasannya. Betul ya? Ingat nggak waktu di Hadramaut gitu? Yes, ya, Lebaran hari kedua tuh udah seperti puasa lagi. Nah, nanti udah selesai siang masjid, namanya da'wat, ya. Keliling-keliling kita ke rumah para habaib, para sesepuh, masyarakat kumpul, bergasidah, kemudian makan-makan, ya. Bahkan unik loh, di Hadramaut itu kalau Lebaran itu orang-orang Hadramaut dengan polosnya, lugunya, ya, masih banyak yang merek baju nggak dicopot. Oh iya, nggak dicopot. Sarung juga nggak dicopot. Subhanallah, ya. Indah banget kayaknya, ya. Indonesia zaman dulu, kalau pamer baju betul. baru. Ya. Jadi biar ketahuan itu barunya gitu. Nggak dicopot capnya. Nah, sarung juga begitu, ya nggak? Nanti sudah pakai sehari Lebaran baru copot, ya kan? Nah, ini mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari gembira, semoga tujuan dari berpuasa yaitu la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan buat kita. Amin. Kita dapat menjadi seorang muttaqin yang di antara beberapa karakter dan sifatnya sudah kita dengarkan dari khutbah atau wasiat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kepada muridnya atau sahabatnya Hammam. Ya, tentunya sekarang kita tidak sedikit nih di celah ini kita ingin menjawab pertanyaan yang dikembangkan, digaungkan oleh sebahagian, maaf ya kalau boleh saya katakan, kelompok ini mubghid li ahlil bait. Kalau boleh ya, maaf ini sekedar mengingatkan. Cuma ini intinya saya ingin menyampaikan argumentasi secara ilmiah yang saya bacakan dan saya tukil dari kitab Asnal Matalib fi Najat Abi Talib, ya, karya Mufti Makkah, ya, Mufti Syafi'iyah di kota Makkah, As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya, Al-Hasani. Ini untuk menjawab pertanyaan di seputar rumor, ya, karena ada riwayat hadis katanya dalam Bukhari Muslim, walaupun kita memang tentunya orang beriman tidak boleh menempatkan hadis, kumpulan hadis siapapun yang mengumpulkan, baik dari kalangan kita Ahlus Sunnah ada Al-Imam Bukhari dan Muslim dengan segala keistimewaannya, kita angkat kepala, ya, dengan juhudnya Al-Imam Bukhari meneliti bermacam riwayat hadis. Tapi tentunya kalau kita perhatikan para ulama-ulama hadis itu seperti Al-Imam Bukhari yang menurut riwayat atau hikayat menghabiskan 16 tahun usianya merangkum Sahih Al-Bukhari ini, sekalipun memang beliau enggak menulisnya, artinya beliau mendikte kepada murid-muridnya. Namun ingat, likulli hisanin kabwah wa likulli alimin hafwah, ya, atau zallah. Artinya tidak ada seperti Al-Qur'an. Kedudukannya, argumentasinya, kewenangannya, kualitasnya, kesuciannya tidak ada seperti Al-Quran. Baik kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh kelompok kita Ahlus Sunnah wal Jamaah
oleh Imamul Bukhari dan Muslimnya, kutubus sittahnya, ataupun buku-buku hadis yang dikumpulkan oleh ormas-ormas Islam lainnya seperti kalangan Syiah, Ja'far Imamiyah dengan Al-Kafinya, kemudian Man la yahdurul faqihnya, kemudian Biharul Anwarnya, ataupun dari kalangan Zaidiyahnya, kalangan Ibadiyahnya, tidak ada satu pun buku karya tulis anak manusia boleh bersanding, apalagi melebihi. Boleh bersanding aja nggak boleh. Bersanding dengan Al-Quran tidak boleh. Karena itu bagian dari yang Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Wa minan nasi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Berarti konsekuensinya, setiap orang yang beriman ketika ia mencintai Al-Quran, mencintai Allah, mengimani Allah, maka dia mendudukan Allah di atas segalanya. Firman-Nya di atas segala tulisan dan kumpulan riwayat, ucapan dan ungkapan. Nah, ini yang harus kita pahami. Oleh karenanya, sekarang kita akan coba renungkan beberapa panduan ayat suci Al-Quran yang diklaim sebagai dasar bahwasanya ini ayat turun ya kepada Abu Thalib yang mati dalam keadaan tidak beriman. Hasya wa kalla. Mari kita terlebih dahulu kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, seraya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala khususnya mudah-mudahan kita semua pendengar, pemirsa radio dan Rasil TV di mana saja berada senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan amalkan atau kita kerjakan di siang hari ini dalam rangka memahami kedudukan Al-Quran di hadapan kedudukan Al-Hadis di hadapan Al-Quran ini tentang kasus keimanan Sayyidina Abu Thalib ini dapatlah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bacaan Fatihah ini Allah hadiahkan untuk para guru-guru kita, ulama-ulama kita yang sudah meninggal dunia, berkhusus diantaranya sahibul kitab Asnal Matalib, yaitu As-Sayyid Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Mudah-mudahan Allah jadikan pusara beliau, kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Dan juga khususnya untuk kubur siapa? Kubur daripada Sayyiduna Abu Thalib yang dimakamkan di Jannat Al-Ma'la, ya, Jannah Al-Ma'la atau Mu'alla di kota Makkah bersandingan dengan Bunda Khadijah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kubur-kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Begitupun putra beliau Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, guru-guru kita sudah meninggal dunia. Dan tak lupa kita mohonkan kepada Allah dengan kemuliaan Fatihah agar guru-guru kita yang masih hidup, diantaranya founder dari Radio Silaturahim Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas, murabi kita ini, mudah-mudahan Allah anugerahkan sehat afiat, panjang umur, fi ta'atillah wa ta'atir Rasul. Begitupun guru-guru kami yang lainnya adalah Habib Hamzah bin Attas Al-Attas, Umar bin Ahmad Al-Attas, Abdurrahman bin Syah Al-Attas, kemudian Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Abu Buya Ghazali Musannif, kemudian ada Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib Bakar Adnan bin Ali Masyhur, kemudian Al-Habib Abu Bakar Bil-Faqih, kemudian Al-Habib Zain bin Imran bin Sumaid, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Al-Habib Alawi bin Abbas bin Alawi Al-Maliki, Sayyid Adnan Ibrahim Al-Hasani, Syekh Fadil As-Samirai, Sayyid Kamal Al-Haidari, di mana saja berada semua guru-guru kita, mudah-mudahan Allah anugerahkan sehat afiah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fadhal ya rabbal alamin. Amin. Semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu hidayahnya dan pintu rahmatnya buat kita semua. Kiai Haji Ahmad Zain Dahlan ini gurunya Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Ada antara gurunya? Gurunya, Masya Allah, yang di Mekah. Pada saat itu mufti ya? Mufti Syafi'i ya. Ini bukan Kiai Ahmad Dahlan yang di Muhammadiyah ya? Iya. Ahmad Dahlan yang Muhammadiyah ini, dulu bernama Syekh Muhammad Darwish. Ya, Kiai Ahmad Dahlan ini. Beliau juga berguru kepada Ahmad Zain Dahlan. Masya Allah. Itu.
Termasuk Kiai Hashim Asy'ari juga berguru kepada Sayyid Ahmad Zain Dahlan. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Sahib Tadhkirun Nas, ulama besar di Riyadhah, Hujjatul Islam, juga Sayyid belajar kepada Naam Al-Hasani. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini kita berangkat dari pertanyaan salah satu pendengar Radio Silaturahim, Usman di Bekasi. Bapak Usman di Bekasi, mohon pencerahan Ustadz. Bagaimana menyikapi riwayat hadis tertentu yang secara sanad terbilang sahih, namun matanya berlawanan dengan nas Al-Quran dan akal sehat. Misalnya hadis yang meriwayatkan bahwa kedua orang tua ayah dan bunda Nabi SAW adalah kafir dan tercatat sebagai penghuni neraka. Disebutkan an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Dari Anas bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku yang telah meninggal sekarang berada? Beliau menjawab, di neraka. Ketika orang tersebut menyingkir, maka beliau memanggilnya lalu berkata, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 203. Hadis tersebut kerap dibawakan oleh dai dari kaum tertentu di ceramah-ceramah mereka, sembari menarasikan betapa Nabi SAW begitu objektifnya, sehingga walaupun orang tua beliau sendiri sebagai orang kafir dan penghuni neraka, beliau SAW tetap mewartakannya tanpa ragu dan emosi. Na'udzubillah. Selain itu juga mohon penjelasan menyangkut riwayat ahad yang menyatakan kekafiran pamanda beliau SAW tercinta Sayyidina Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Tak kalah sadisnya mereka juga menyebarkan riwayat dusta menyangkut bagaimana beliau SAW memuaskan hasad beliau ketika mendapatkan istri beliau dalam keadaan haid, dan lain-lain dan lain-lain. Menurut hemat kami, kedustaan-kedustaan yang mereka tebar mengatasnamakan Nabi SAW tanpa dikonfrontir dengan Quran tersebut merupakan penistaan agama yang nyata. Seharusnya perilaku melampaui batas tersebut mendapat ganjaran hukuman yang setimpal. Apa bedanya dengan Salman Rushdie 11-12? Salman Rushdie siapa, Ustaz? Baik. Dari Abu Bakir Al-Bugisi. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Rabbana zidna ilman, hab lana hukman, 'allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa billahi taufiq. Naam. Memang sebetulnya jujur aja sih, kalau memang memungkinkan Rasil ini menyiapkan satu hari atau satu slot waktu, saya ingin sekali ada kajian di seputar hadis-hadis bermasalah di hadapan Al-Quran. Para ulama berzaman dulu maupun zaman akhir, termasuk diantaranya Khatim Al-Hufadz wal Muhadditsin, yaitu diantaranya adalah As-Sayyid Abu Abdullah ya Al-Umari, ya Ibn Siddiq Al-Umari, bin Muhammad ya Abdul Faid, maksudnya Abdullah Ibn Siddiq Al-Umari Al-Hasani, ulama besar, seorang yang betul-betul menghafal ratusan ribu hadis mungkin dengan sanad dan celah-celahnya. Beliau punya satu kitab yang bernama Al-Fawaidul Maqsudah fi bayanil ahaditsis syadzal mardudah. Kumpulan-kumpulan lebih kurang 40 hadis yang bermasalah, ya. Sanadnya sahih tapi kandungannya bermasalah dan layak untuk ditolak dan dibuang dari benak kita, sekalipun masih ada dalam cetakan buku. Bahkan tadi disebutkan diantaranya kisah tentang paman Nabi Abu Thalib, ayah ibu Nabi Sayyidina Abdullah dan Aminah, ya. Kemudian ada lagi tadi tentang masalah hasad seksual Nabi yang liar tak terkawal karena istri-istrinya sedang menstruasi. Kemudian ada yang lebih dahsyat juga diantaranya ketika lama wahyu tidak turun, Rasulullah ingin lompat dari gunung, bunuh diri.
Gimana? Ya. Ada kisah Nabi Musa yang lari bertelanjang bulat mengejar batu, yang di atas batu itu ada pakaian beliau. Ya hajar, thawbi. Wahai batu, bajuku di atas itu dibawa sama batu. Kenapa? Tujuannya Allah ingin membuktikan katanya kepada kaum Bani Israel bahwa Nabi Musa yang diisukan alat kelamin kecil terbukti tidak. Ini kan banyak bertebaran di buku-buku hadis. Sekalipun hadisnya katanya sahih. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan ingat ya, penilaian sahih ini bersifat tidak objektif, subjektif. Karena apa yang disahihkan contohnya oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, lalu datang setelah itu Al-Imam Muslim mengumpulkan sahihnya dengan melihat apa yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Lalu Imam Muslim tidak menyebutkan ulang hadis yang dianggap sahih oleh Al-Bukhari. Nah, berarti kan derajatnya berbeda katanya. Nah, berarti maknanya selain Al-Quran tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran. Karena memang satu-satunya tolak ukur kebenaran yang pasti dan pasti benarnya adalah Al-Quran. Ya, yang itu memang dalam istilahnya disebutkan dengan qat'iyud subut, qat'iyud dalalah, sekalipun ada yang dhanniyud dalalah. Tapi subutnya, keabsahannya dari segi materi informasinya tidak diragukan lagi. Kalau hadis ini kan dikumpulkan setelah wafat Nabi. Ya, setelah wafat Nabi. Itu mushaf saja yang sudah dikumpulkan oleh baginda Rasul, yang dipegang oleh beberapa juru tulis wahyu, kemudian di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan dibuat penyeragaman, ya. Kenapa? Ada perbedaan bacaan. Betul enggak? Maka disebutlah ada namanya qiraah, sab'ah qiraah, asyrah qiraah, arba'ata asyar. Ini mushafnya ada loh. Bukan seperti yang diberitakan bahwa di zaman Nabi meninggal dunia, Quran belum terkumpul, berceceran di beberapa tempat. Ada yang di lembaran kertas, ada yang di tulang belulang, ya, ada yang di pelapah kurma dan lain sebagainya. Kalla, itu semua berita yang palsu, hoax. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggal dunia kecuali wahyu telah selesai, telah rampung, ditulis, dicatat oleh para juru tulis wahyu. Karena itulah bukti penjagaan Allah terhadap kitabnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-Quran tertulis dalam sutur, lembaran kertas. Itu pun ya ada perbedaan catatan juru tulis wahyu dari segi bacaannya. Karena Al-Quran dituliskan dengan menggunakan beberapa dialek. Lalu oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an diseragamkan menggunakan dialeknya suku Quraisy. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari kaum Quraisy. Lalu bagaimana dengan kumpulan hadis yang dikumpulkan jauh setelah wafat Rasulullah? Siapa yang dapat mengontrolnya? Kalau Al-Quran saja dikontrol oleh Allah, Jibril dan Rasulnya untuk penjagaannya, supaya tidak terjadi distorsi, supaya tidak ada lagi orang yang yalwuna alsinatuhum bil kitab. Ya, yaktubuna bi aydihim tsumma yaqulu hadza min indillah. Itu saja masih ada perbedaan dari segi apa? Bacaan. Oleh karena itu diseragamkan. Disetujui oleh para sahabat besar seperti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya. Lalu bagaimana kumpulan riwayat-riwayat yang menisbatkan bahwa ini ucapan Rasulullah, lalu berseberangan dengan Al-Quran, maka mustahil kita mengimaninya dan wajib kita tidak untuk mempercayainya. Itu maksudnya. Nah, ini yang perlu sekarang kita sampaikan tentang menjawab riuh-riuh isu-isu opini yang dibangun. Tujuannya satu sebetulnya. Tujuannya satu. Berangkat dari kebencian. Dan tujuannya satu. Supaya ingin menggambarkan Islam itu tidak sempurna. Ya, buktinya ayah ibu Nabi mati dalam keadaan kufur. Pamannya yang mengasuhnya semenjak kecil mati dalam keadaan kufur. Ya.
Lalu buat apa memuji-muji Nabi Muhammad dan ajarannya, sedangkan orang sekitar saja yang menjadi perlindungannya orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Itu tujuannya. Ingin merendahkan Islam dan Rasulullah sebagai pembawa ajaran Islam. Itu intinya. Nah, jadi insyaallah taala kita bismillah kita akan pahami. Saya ambil dari kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, ya. Sebelumnya kita harus punya sebuah keyakinan tentang sosok Abu Thalib dulu. Kan tentunya di sekitar Nabi ini ada paman-pamannya ya. Karena memang perjuangan beliau ini sungguh dahsyat, karena memang masa tidak terutusnya Nabi di seluruh manusia ataupun khususnya di kalangan bangsa Arab 6 abad lamanya. Coba renungkanlah, kalau ada sampai 6 abad nggak ada seorang pendidik, pengarah, pembimbing, penuntun jalan kebaikan, kira-kira gimana moralnya masyarakat? 6 abad. Iya, setelah Nabi Isa itu tidak Nabi Isa ada pun lagi di kalangan Bani Israel. Itu pun Nabi Isa diutus hanya di komunitas tersebut. Bukan sebagai rahmatan lil alamin, kafatan linnas ajmain. Kalau Rasulullah kan beda. Nabi akhir zaman ini kafatan linnas. Ya kan? Sebagai nadhir, basyir, pembawa risalah Allah bagi seluruh manusia, apapun sukunya, dimanapun berada. Itu. Nah, jadi 6 abad nih, coba renungkan nih. 6 abad nggak ada utusan di sana. Dalam Al-Quran ini disebut dengan namanya masa fatrah. Dan kita ketahui sendiri bahwasanya Nabi Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh ayahnya Sayyidina Abdullah ketika beliau masih dalam kandungan ibunya, gitu kan? Kemudian diasuh oleh ibunya setelah melahirkan hingga usianya lebih kurang 6 tahun, ya, bersama ibundanya. Kemudian setelah itu ibundanya meninggal, maka pengasuhan baginda Nabi berpindah kepada kakeknya, pemuka Quraisy, ya, dan panutan masyarakat di Hijaz saat itu, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib ibn Hashim, ya. Nah, nggak lama diasuh oleh kakek beliau, Sayyidina Abdul Muttalib, maaf ya, tanda kutip, Muhammad kecil ini, ya, karena tadi diurus oleh ibunya sampai balita ya, masuk 6, kemudian dipindahkan kepada kakeknya. Pada usia sekitar 8 tahunan, kakek beliau, Sayyidina Abdul Muttalib, wafat. Maka pengasuhan beliau ini pindah kepada pamannya yang sangat menyayanginya, yang mengurusnya dengan baik, ya, yaitu Sayyidina Abu Thalib bin Abdul Muttalib yang lahir pada tahun 540 Masehi, ya, wafat pada 619 Masehi. Nah, kalau Rasulullah kan lahir lebih kurang pada tahun berapa? 570 atau 571. Jadi usianya beda 30 tahunan ya. Baik. Kemudian pada Rasulullah berusia 8 atau 9 tahun, pengasuhan beliau diurus oleh paman beliau, Sayyiduna Abu Thalib, yang beristrikan seorang yang bernama Fatimah binti Asad, ya, ibu angkatnya, Pak, jadi bibinya, ya. Semenjak kecil bersama Abu Thalib. Ini Imam Ali belum lahir, karena jaraknya Imam Ali dengan Rasulullah itu usianya 29 tahun, ya. Nah, kemudian pada usia 25 Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah. Adapun masa kelahiran Bunda Khadijah ini, ya, yang disebut-sebut katanya menikah dengan Rasul umurnya 40 tahunan. Itu mesti kaji ulang. Karena juga ada keterangan Bunda Khadijah ini, jadi ada 3 versi ya. Ada lagi beliau ini lahir pada tahun 565 Masehi. Jadi kacak atau jarak umurnya ini dengan Rasulullah hanya beda 5 tahun. Bahkan ada sebuah informasi usia Bunda Khadijah dengan Rasulullah hanya beda setahun. Bahkan sama.
Karena Rasulullah ada riwayat menyebutkan Rasulullah lahir di tahun 570 Masehi. Kalau nggak salah tanggal 15 April ya, tahun 570 Masehi atau 571 itu. Nah, Bunda Khadijah juga sama. Ada riwayat beliau lahir tahun 565 atau 570. Gitu. Jadi informasi yang menggaungkan Bunda Khadijah ini menikah dengan Rasul beda usia 15 tahun, ini riwayatnya juga bermasalah. Gitu. Tapi kenapa digaung-gaungkan? Ya, supaya ada celah. Para orientalis ini dan orang yang benci dengan Nabi dan Islam menggambarkan Rasul ini suka wanita yang tua demi harta. Ya, sekalipun tidak dipungkiri ya bahwa peran dakwah dan finansial yang diberikan oleh Ummul Mukminin dalam dakwah Islam ini sangat besar, dan boleh dikatakan peran finansial ini juga sangat besar dalam kesuksesan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Itu ya. Ini gambarannya gitu. Jadi Rasulullah itu semenjak kecil di rumah Abu Thalib. Sampai balik. Sampai umur 25 ketika menikah dengan Bunda Khadijah. Nah, Rasulullah atau Muhammad muda ini dikenal sejak kecil, remaja hingga dewasa, orang yang dikenal berperangai sangat santun, sangat mulia akhlaknya. Bahkan oleh orang-orang Mekah dapat julukan Al-Amin. Orang yang sangat jujur, menjaga amanah. Ya, pergi berdagang bersama pamannya, dititipin amanah, semua dijaga dengan baik dan benar. Ya, maka dari itu nggak salah kalau Allah memilih pemuda terbaik di antara pemuda yang ada dari mana? Bangsa Quraisy atau orang-orang yang berada di Makkah. Itu. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib yang jarak usianya antara 29 hingga 30 tahun dengan Rasul, ya, sama seperti kedudukannya sama dengan Rasul dengan Abu Thalib, Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib lahir tahun 540, Rasulullah 570. Beda berapa? 30 tahun. Lalu Ali bin Abi Thalib juga usianya lebih kurang juga beda 29 hingga 30 tahun dengan Rasulullah. Nah, kemudian Ali kecil, semenjak kecil ya, terlebih ketika ayahnya sudah meninggal, selalu bersama dengan Rasulullah dan Bunda Khadijah. Bahkan disebutkan ketika Rasulullah berusia 40 tahun ya, atau sebelumnya ketika beliau mulai suka untuk bertahanus karena nggak kuat, nggak mampu melihat kebobrokan moral masyarakat di sekitar Mekah, kemudian beliau nggak memiliki modul untuk apa? Untuk membenahi mereka. Rasulullah lebih senang bertahanus, uzlah, khalwah, menjauh dari orang-orang, menyepi untuk bertafakur, merenungkan keagungan alam semesta, memuji Allah Sang Pencipta. Di mana? Di Gor Hira. Naik beberapa seminggu nggak pulang gitu kan. Nanti makanan bekal saya yang menghantar ke Gua Hira ini adalah Ali remaja atau Ali kecil. Karena ketika Rasulullah berusia 40 tahun, disebutkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib berusia saat itu antara 11 hingga 12 tahun. Kan masih SD kan? Masih kecil, tapi sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu. Ya. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu, sudah menerima wahyu dan mulai menyampaikan dakwah, siapa yang menjaga? Yang penjaga paling utama adalah dua orang. Yang pertama istri beliau, kemudian paman beliau Abu Thalib. Ini dua orang yang menjaga, mengorbankan harta, pikiran dan tenaga. Bahkan saat Rasulullah dikepung, artinya dia apa? Di boikot, ya. Kemudian dilarang untuk keluar, ya, menyampaikan Islam. Pamannya Sayyidina Abu Thalib termasuk orang yang ikut di karantina, ditahan oleh masyarakat Quraisy kafir yang saat itu belum beriman, ya, untuk tidak boleh lagi menyebarkan dakwah. Dan paman beliau Abu Thalib, Bunda Khadijah dan beberapa pengikut beliau, termasuk Ali bin Abi Thalib tadi, termasuk orang yang dikurung, dikarantina, dikepung, tidak boleh keluar dari wilayah itu untuk menyebarkan Islam. Dan orang dari luar yang ingin bertanya tentang Islam ditahan
dihalangi, dijaga agar nggak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Masa dibilang Abu Thalib mati dalam keadaan kafir? Ya. Iya. Ya kan? Sebegitu besar perjuangannya. Sebegitu pengorbanannya. Dhahiyah, nafsiyah, wa maliyah, wa syakhsiyah. Semua dikerahkan oleh Abu Thalib untuk menjaga Islam dan pembawa Islam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tapi seringkali dikaitkan dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu yang kita bahas. Itu yang kita bahas. Nah, itu dia. Gimana? Coba Said Isa buka Al-Qur'an surah Al-Qasas. Ya. Kalau nggak salah ayat 55 hingga 57 tuh kalau nggak salah. Yeah. Kita buka ya. Biar kita tahu nih rangkaian ayatnya apa, munasabat ayat tersebut. Yeah. Kan gitu ya. Karena Al-Qur'an kan ayatnya memiliki tanasuk. Ya. Yeah. Keterkaitan, tanasub, ada hubungan, ya. Qasas 57 hingga 55 hingga 57 kalau nggak salah. Coba kita buka dulu ya. Nah, ini kita buka ayat apa namanya? Ayat 51 hingga 57. Ya. Bahkan hingga 59. Ini satu halaman ini ya berisikan tentang masalah penjelasan Al-Qur'an tentang orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an. Baik, kita mungkin bisa baca dari ayat 53 tentang gambaran orang-orang yang muslim dan balasannya hingga 54 ketika Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Nah, orang yang seperti ini yang ketika dibacakan, ditilawahkan ayat-ayat Allah lalu mau mengimaninya ya dan berpasrah diri kepada Al-Qur'an, kata Allah taala ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini orang baik nih, orang muslim. Berikutnya ada lagi kelompok yang kedua. Siapa mereka ini? Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Lihat ini, khitabnya ada nggak ke arah perseorangan? Ada nggak? Nggak ada. Ini gambaran dua kelompok masyarakat. Yang pertama orang yang mengimani Al-Qur'an, yang kedua orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Ya kan? Kemudian Allah bilang bagaimana? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Rasulku, engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cinta. Tapi Allah yang punya wewenang siapa yang layak mendapatkan hidayah, siapa yang tidak. Gitu kan? Wa qalu, mana semua lihat nih. Wa qalu, dan mereka semua berkata. Nah, orang yang kelompok kedua ini. Inna tabi'il huda ma'ak. Kalau kami mengikuti petunjuk Al-Qur'an bersamamu wahai Rasul, ya. Nutakhattaf min ardina. Kami akan diusir. Ya. Dikeluarkan dari mana? Dari kampung kami. Perhatikan coba, jemaah. Pendengar setia semua. Ada nggak Abu Thalib takut diculik? Diasingkan? Nggak ada. Nggak tersebut di ciri-ciri ini. Ciri-ciri pertama aja udah nggak masuk. Udah nggak masuk. Kami khawatir nanti diusir. Bagaimana Abu Thalib? Sampai meninggal dunia dalam membela, menjaga, melindungi, mengawal baginda Rasul. Tuh. Ya, lihat coba. Ini ayat udah nggak serasi dengan info tersebut. Nanti kita bacakan hadisnya. Ini berawal dari hadis Bukhari kan, tentang ayat ini. Katanya turun kepada Abu Thalib. Dari mana? Dari mana coba? Lalu kenapa sih orang-orang tidak mau orang yang memiliki akal sehat, ya harusnya mau melihat ada ayat lain yang serupa dengan kasus Abu Thalib. Mana itu ayatnya? Ayat yang disebut dengan mukminnya Ali Fir'aun. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kisahkan ya yang disebut dengan mukmin Ali Fir'aun. Ya. Ketika Fir'aun mengancam, ya kan? Kan ada satu orang yang mengatakan kepada Fir'aun, kenapa sih
Ya, tapi dia menyembunyikan keimanannya, ya kan? Ini orang menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Quran surat Ghafir, ya. Quran surat Ghafir ayat 28 ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Kan ini kan Fir'aun, kisahnya Fir'aun lagi mau apa? Ngancam Nabi Musa, ya kan? Musa. Di ayat 26 Allah berfirman, "Wa qala Fir'aun," dari Quran surat Ghafir, "Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad." Wa qala Musa, "Inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab." Wa qala rajulun mu'minun min ahli Fir'aun. Nah, ini. Wa qala rajulun mu'minun min ahli Fir'aun yaktumu imanahu. Yang menyembunyikan imannya. Kalau ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya nggak pernah tuh dengar bahwa Abu Thalib itu mengucapkan syahadat. Bahkan dari riwayat yang di masalah ini dari riwayat dalam Sahih Bukhari bahwasanya ketika mau meninggal dunia ada Abu Jahal menemani sampingnya. Rasulullah juga ada di situ memerintahkan untuk dia mengucapkan syahadat. Tapi Abu Jahal malah bahasa orang Betawi, ojok-ojokin, jangan mau, gitu kan. Akhirnya meninggal dunia dan tidak menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Baik. Ini lihat coba nih. Seorang yang takut atau strategi politik supaya dia nggak ketahuan sebagai pengikut Nabi Musa, tapi memberikan pesan mendukung Nabi Musa. Apa katanya? Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Masa pantas engkau membunuh seorang laki-laki yang hanya dia mengikrarkan bahwa dia mengucap Rabbi Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, padahal tanda-tanda kebesaran, ya, pembuktian bahwa orang ini adalah seorang yang mengajak pada kalimat tauhid itu banyak kok, yang katak lah, ya kan? Sungai berubah menjadi darah. Artinya sudah banyak bayinat di hadapan kalian. Nah, wa in yaku kadziban fa alaihi kadzibu. Udahlah biarin. Kalau Musa itu berbohong, biar dia dapat apa nanti hasil dari bohongnya. Wa in yaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Kalau dia jujur, perhatikan apa yang dijanjikan oleh Musa pasti akan berlaku pada kalian semua. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguh Allah enggak mau membimbing orang yang bersikap berlebihan dan juga sering berdusta. Tuh. Kenapa sih orang-orang tuh enggak mau memahami? Ini loh, ada satu kasus yang serupa dengan apa yang terjadi kepada Abu Thalib yang katanya diopinikan tidak pernah mengikrarkan keislamannya. Tapi amalnya gimana? Saya mau tanya para pemirsa dan pendengar, iman itu urusan anggota badan apa hati? Islam anggota badan, aplikasinya. Bagaimana perilaku Abu Thalib di hadapan Islam dan di hadapan Nabi kita Muhammad? Kalau dari anggota badannya, beliau menunjukkan ya. Menunjukkan itu, menjaga, melindungi, menolong, berkorban. Ya. Siap pasang dada, ya kan? Pasang badan. Tuh. Untuk apa? Untuk Islam. Nah, ini gimana kira-kira nih? Orang-orang ini ada penyakit seperti di hatinya nih. Di akal hatinya. Ya, hanya semena-mena menerima sebuah riwayat yang ahad di hadapan Al-Qur'an. Baik, kita buka sekarang yang menjadi heboh. Apa sih menjadi heboh nih? Hadis yang dinisbatkan ini ya kepada Rasulullah bahwa ini adalah perilakunya terjadi atau turunnya terhadap Abu Thalib. Kita buka dan kita akan ada jawabannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rawah hadal hadis Al-Imam Al-Bukhari. Nomor hadis 3884. Dan Muslimun nomor 24 dari siapa? Ibnul Musayyab an Abi. Dari Al-Musayyab Ibn Huzn. Jadi ada seorang tabi'in ya, Sayyidut Tabi'in bernama Sa'id, dan juga dia mendapatkan level sahabat juga walaupun belakang. Sa'id Ibn Musayyab Ibn Huzn Al-Hadrami Al-Makhzumi. Ya. Nah, ini seorang Sayyidut Tabi'in termasuk di antara 7 fuqaha dari kalangan tabi'in. Namanya Sa'id Ibn Musayyab. Beliau juga
menantunya Abu Hurairah. Ini Sa'id ibn Musayyib ini menantu siapa? Abu Hurairah. Dan banyak mengambil riwayat dari Abu Hurairah. Punya anak namanya Busur ibn Sa'id. Busur ibn Sa'id. Jadi cucunya Abu Hurairah. Nah, istrinya Sa'id ini anaknya Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, Busur ibn Sa'id ini diantaranya yang disebutkan dinukil dalam kitab At-Tahdzib, ya, memberikan wanti-wanti pesan. Hati-hati jika meriwayatkan hadis dari kakek saya Abu Hurairah. Kenapa? Karena kakek saya ini suka menukar riwayat. Jadi namanya kalau dalam ilmu riwayat hadis itu ada namanya a'la dan nazil. Ya, orang yang lebih tinggi ngambil dari yang lebih rendah, dari sahabat ngambil dari tabi'in gitu. Atau sebaliknya. Jadi suka tertukar riwayat Abu Hurairah an Rasulullah dengan Ka'bul Ahbar an Abu Hurairah. Jadi suka ada riwayat an Ka'bil Ahbar, ya. Harusnya kan Ka'bul Ahbar ke Abu Hurairah ke Rasulullah. Suka tertukar nih. Meriwayatkan yang dari Ka'bul Ahbar dari Rasulullah. Paham gak nih? Jadi harusnya Ka'bul Ahbar dari Abu Hurairah, ini enggak. Abu Hurairah dari Ka'bul Ahbar dari Rasulullah. Padahal Ka'bul Ahbar nih tabi'in. Belum pernah ketemu Rasulullah. Nggak pernah ketemu Rasulullah. Nggak masuk akal, maksudnya dari Abu Hurairah ke Ka'bul Ahbar. Nah, itu kata Abu Busur bin Sa'id, ya, hati-hati, suka tertukar tuh riwayat. Gitu. Nah ini. Nah ini kalau hadis ini diriwayatkan dari siapa? Dari Sa'id ibn Musayyab. Dari abahnya. Abahnya siapa? Al-Musayyab ibn Huzn. Anna Abu Talib, sungguhnya Abu Talib ini lama hadaratul wafah, ketika akan datang kepadanya kematian, ya, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal. Ketika Abu Talib katanya mau meninggal dunia, Rasulullah mendatangi rumahnya, di situ ada Abu Jahal. Faqala ay ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakan kalimat la ilaha illallah, yaitu sebuah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Kalimat itu nanti yang akan saya bisa jadikan dalih, argumen membelamu di hadapan Allah. Jadi di hadis ini aromanya apa nih? Aromanya kayaknya Abu Talib ini nggak mau banget ucap la ilaha illallah. Ya kan? Sampai mau meninggal dunia sampai perlu datangin dan dijagain sama Abu Jahal. La ilaha illallah. Ya. Faqala Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Ada Abu Jahal dan temannya nih. Abdullah ibn Abi Umayyah. Ya Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu, wahai Abu Talib, pengen ninggalin agamanya Abdul Muttalib? Nah ini juga ada permasalahan nih. Ini kan Abdul Muttalib juga termasuk orang ahlu fatrah yang di masanya tidak datang seorang Rasul pun. Dan Abdul Muttalib dikenal orang yang sangat menjaga sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Kan tentunya putra Ibrahim yang bernama Ismail ini kan tidak disebutkan dalam sejarah, punya keturunan yang mendakwahkan Islam dan Tauhid, juga anak keturunannya yang seorang Nabi dan Rasul. Ada yang banyak adalah dari mana? Saudara seayahnya, yaitu Ishak, yang memiliki anak keturunan para Nabi, para Rasul, dan dikenal apa? Bani Israel, artinya anak keturunan Israel. Israel nama lain dari Yakub putra Ishak putra Ibrahim. Nah, ibunya bernama Sarah. Kalau Ismail, ibunya bernama Hajar. Tuh. Falam yazala yukallimanihi hatta qala akhir syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Ya, Abu Jahal dan Ibn Umayyah ini, ya, Ibn Abi Umayyah ini berusaha ngojok-ngojokin orang Betawi, ya, Abu Talib supaya jangan mau membaca kalimat tauhid yang hanya layak diucapkan adalah ala millati Abdul Muttalib. Ala millati Abdul Muttalib. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Ya kan? Akhirnya katanya menurut riwayat ini Abu Talib ini enggak mengucap kalimat la ilaha illallah. Yang diucapkan adalah ala millati Abdul Muttalib. Alias kepada kemusyrikan. Lalu Rasulullah berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Saya akan mintakan pada Allah Ta'ala ampunan untukmu apabila Allah tidak melarangku. Turunlah ayat, maka nalin nabi
walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli gurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini surat apa ini, Bib? Walau kanu ulil qurba. Ini seingat saya surat At-Taubah ini. Surat At-Taubah ayat 113. Baik. Sekarang At-Taubah Madaniyah apa Makkiyah? Madaniyah. Madaniyah. Dia masuk akal ya. Coba ini. Kan Sayyidina Abu Thalib meninggal 10 kenabian sebelum hijrah. Amul Huzn. Gimana cara aja ayat ini bisa turun untuk beliau? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan sifat ayat ini semua berbicara tentang siapa? Tentang orang-orang munafik. Dalam surat At-Taubah ini, ayat berapa ini? Ayat 113 ini, lihat sebelumnya semua mengisahkan tentang orang-orang munafik. Dan ayat ini Madaniyah. Ayat ini Madaniyah. Mungkin nggak ayat turun 2 kali? Ya. Mustahil. Di Mekah dan Madinah. Nanti sebutannya apa nanti ayatnya? Makkah apa Madinah? Apa? Makdan. Makkah dan Madinah? Makdan. Nggak bisa. Baik. Coba. Ini yang kadang-kadang wallah alam ya, apakah Imam Bukhari ini kurang jeli ataukah bagaimana? Atau orang mengatasnamakan. Atau orang mengatasnamakan Imam Bukhari, karena kita tahu bahwasanya Imam Bukhari ini tidak menulis. Hadisnya nggak ditulis. Beliau tidak menulis dengan tangannya. Dikumpulkan. Beliau mengimlakan kepada murid-muridnya, muridlah yang menyalin kumpulan hadisnya. Kalau Imam Muslim beda. Kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh murid-murid Imam Bukhari, ya, oleh Imam Muslim kaji ulang, diminta atau dicetak ulang dia, kemudian beliau kaji ulang kembali. Jadi udah gambarannya udah nyontek dari Al Bukhari, ya kan? Coba, ini dari ayatnya udah bermasalah nih, ya kan? Ayatnya udah bermasalah. Baik, ya. Makan oleh Nabi tidak boleh ada bagi seorang Nabi, ya kan? Apa? Walladzina amanu, dan nggak boleh juga berlaku bagi orang-orang beriman. Apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu an yastaghfiru, untuk membacakan istighfar, ya. An yastaghfiru, membacakan istighfar. Buat siapa? Lil musyrikin, buat orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, sekalipun mereka orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah terbukti bagi mereka annahum, bahwa orang-orang kerabat tersebut, ya, dari kalangan musyrik ini ashabul jahim. Uniknya ayat ini turun kepada Abu Thalib, padahal ayat ini adalah ayat Madaniyah. Bercampur dengan ayat apa tadi? Yang Al-Qasas tadi, yang innaka la tahdi man ahbabta. Yang itu ayatnya Makkiyah. Gimana kira-kira? Nah, perawi hadis ini, ya, dari Sa'id bin Musayyab adalah Az-Zuhri. Az-Zuhri dikenal orang yang hidupnya menjadi petugas atau PNS atau ASN-nya Daulah Umayyah. Ini urusan juga nih. Jadi peran rezim ini sangat dahsyat di sini. Ya. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala mengatakan bahwa Az-Zuhri ini yang meriwayatkan dari siapa? Dari Sa'id bin Musayyab, ya. Hidup di masa Abdul Malik, ya, Ibn Marwan. Kemudian lanjut di masa Al-Walid, kemudian di masa Sulaiman, kemudian di masa Umar bin Abdul Aziz, kemudian di masa Yazid bin Abdul Malik. Az-Zuhri ini. Jadi orang Az-Zuhri ini karyawan kerajaan, karyawan penguasa. Kira-kira kalau dia nggak mau loyal, ada intervensi. Ada intervensi. Ini orang yang meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Musayyab. Sedangkan yang perlu kita ingat-ingat para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hadis yang sahih itu disepakati definisinya harus lulus uji 5 perkara. Yang pertama ittisalus sanad. Ya. Yang kedua, artinya, Ustaz,
Ittisal artinya bersambungnya mata rantai Marhaba. hingga kepada Nabi. Ya. Nah, ini berarti kan berhenti di mana nih? Berhenti di Sa'id ibn Musayyab atau Al-Musayyab ibn Huzn, ya kan? Nah. Kemudian harus diulang nih. Artinya Al-Musayyab ini masa berjumpa dengan nabinya kapan? Kan gitu. Ya. Iya. Tuh, namanya ittisal sanad. Yang kedua, namanya adalatul rawi. Ya, dapat dipercaya perawinya. Nah, di mata rantainya ini ada seorang yang bernama Az-Zuhri. Ya, Az-Zuhri ini apa? Az-Zuhri ini pegawai kerajaan. Ya, tanda kutip lah. Kalau kita sekarang udah paham kan, namanya pejabat ASN itu harus loyal nggak sama pemerintah? Kroni, ya kan? Yang ketiga, dobat. Orang ini teliti nggak nih dalam riwayat hadis? Ketiga nih. Takutnya dia lupa-lupaan. Lupa ingat atau gimana? Tentang dobat. Nah, dobat, tiga perkara ini berkaitan dengan mata rantai informasi hadis atau disebut dengan sanadul hadis. Yang dua berkaitan dengan isi kontennya. Karena yang namanya hadis kan ada dua rangkaian. Mata rantai, hadasana, an, sampai perawi sumbernya itu adalah sahabat yang saat ini adalah Al-Musayyab ibn Huzn Al-Makhzumi. Ini menyampaikan kisah apa yang dia saksikan. Apa yang dia saksikan. Nggak boleh nih dia nggak menyaksikan lalu meriwayatkan sebuah hadis. Nggak boleh. Nah, ketika ada qala Rasulullah atau fa'ala Rasulullah, itu namanya isi hadisnya. Matnul hadis. Nah, terkait dengan syarat yang keempat dan kelima, ini berkaitan dengan matanya hadis. Karena ini kan ucapan Rasul, perbuatan Rasul. Ini harus uji dua perkara. Yang pertama disebut dengan adamus syudzuz. Yang kedua atau 4 dan 5 adalah, yang kelima adalah adamun nakarah. Artinya adamus syudzuz, tidak adanya keganjilan dalam periwayatan. Apalagi kalau ada riwayat lain yang serupa tapi berseberangan dengan ini. Atau sama tapi ada perawi yang lebih thiqah yang tidak mendukung riwayat ini, hadis ini. Maka otomatis syarat yang keempat ini, ada musyudzuz ini mulai apa? Hilang. Berkurang. Maka turun derajatnya, bukan lagi hadis yang sahih. Atau yang kelima, adamun nakarah. Isi hadisnya tidak mengandung hal yang mungkar. Apalagi ada penyakit yang bisa merusak citranya Nabi. Apalagi bertentangan dengan ayat Al-Quran. Nah, lalu kalau ini dua aja, yang nomor 4 dan 5, dua perkara ini bermasalah untuk mengurangi syarat keabsahan sebuah riwayat hadis. Lalu bagaimana kalau berseberangan dengan Al-Quran? Katanya ayat ini turun bagi Abu Thalib, sedangkan ayat ini ayat Madinah yang Abu Thalib nggak berjumpa dengan era Madinah. Karena beliau wafat pada tahun 10 kenabian. Begitu. Jadi hadis ini bermasalah nggak kira-kira? Bermasalah. Bahkan sangat bermasalah. Belum lagi kalau nanti kita bedah yang lain-lainnya. Ini baru permukaan doang. Karena teksnya sudah bermasalah di hadapan Al-Quran. Apa masalahnya? Ayat ini turun pada Abu Thalib, tapi ayat ini Madaniyah, bukan Makkiyah. Tuh. Jadi otomatis, mohon maaf Al-Imam Al-Bukhari, mohon maaf para ulama-ulama yang kita semua menghormati karya Al-Imam Al-Bukhari, hadis ini tidak boleh kita terima, dan hadis ini tidak boleh kita imani, karena bermasalah di hadapan Al-Quran. Sementara hadis yang tadi tentang abah dan ayah Nabi masuk. Sabar dulu. Belum. Ini masih panjang lagi. Barangkali mau break dulu, Ustaz. Break dulu boleh. Insyaallah, ikhwan akhwat, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di acara Tausiah Siang bersama Ustaz Fawaz Abizawiyah. Ini membahas pembahasan yang seru sekali. Kerap kali kita dengar tentang seliweran bagaimana paman Nabi Muhammad SAW
Abi Thalib dan juga ayah dan ibunda Nabi sering dinarasikan oleh dai-dai dalam kekafiran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bahkan kita membacakan ini aja takut, ya Allah, naudzubillah. Melanjutkan tadi ayat yang belum dibahas, kerap kali ayat ini dikaitkan bahkan di beberapa kitab sirah ya, Ustaz. Oh iya, kitab hadis. Kitab sirah saya baca waktu SMP tuh. Kitab sirah tentang meninggalnya Sayyidina Abu Thalib. Waktu saat itu tahunnya saja disebut Amul Huzni ya. Tahun kesedihan. Iya. Tahun meninggalnya beliau karena kira-kira kalau mati kafir itu Nabi girang apa sedih? Iya. Nah, iya dong. Iya, maksudnya ayat ini dibacakan bahkan di beberapa kitab sirah cuma dituliskan. Tadi sempat beberapa ayat sebelumnya dibacakan oleh Ustaz tentang innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Ayatnya benar, cuman kalau dikaitkan ke Abi Thalib rasa-rasanya kurang tepat karena kata Ustaz tadi ayatnya Madaniyah. Madaniyah? Nah. Saya Abu Thalib juga meninggalnya pas Makkah. Sebelum berhijrah. Kan kisah hijrah itu kan perintah hijrah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah Rasulullah menjalani bermacam ujian yang begitu pahit. 13 tahun berdakwah di kota Makkah. Setelah Amul Huzn kan terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya kan? Sebagai penghibur. Ya. Kalau asbabun nuzul harusnya saling berkaitan. Oh iya dong, di antara syarat itu. Ada nggak kaitannya? Bagaimana bisa orang yang sudah lama mati di Mekah, ya kan? Ayat turun di Madinah. Apalagi terlebih lagi ada sebuah hadis yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, ya. Juz 1 nomor 99 dan 130. Sebagaimana dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya. Juz 8 ayat halaman 508, beliau menukil sebuah riwayat dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib alaihi salamullah wa radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu rajulan yastaghfiru liwalidayhi wa huma musyrikani. Fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa anzalallahu qaulahu ta'ala ma kana lin-nabiy ayyakuna lahu an yastaghfiru walladzina amanu ya. Maka nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli gurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nah, ini asbabun nuzul yang sahih. Jadi kata Sayyidina Ali, aku mendengar ada seorang laki-laki membaca istighfar kedua ayah ibunya yang musyrik. Ayah ibunya meninggal dan musyrik. Fadzakartu dzalik, maka aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Ali, ya, pertanyaan disampaikan kepada Rasulullah, maka turunlah ayat yang berbunyi jawaban dari Nabi ini melalui Al-Qur'an, maka dari Nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli gurba. Jadi ayat ini turun bukan buat Abu Thalib, buat seorang yang beristighfar buat kedua orang tuanya, ya, yang mati dalam keadaan musyrik, ya, dan dakwah sudah sampai pada mereka, tapi mereka tidak mau beriman. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini kaitan dengan tadi ya. Jadi ayat tadi itu yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Al-Musayyab, ya, Ibn Huzn, bahwa ayat itu turun pada Abu Thalib adalah riwayat yang palsu, tidak sahih, ya, dan harus ditolak, mardudah. Baik. Kemudian sekarang ayat yang berikutnya, yang wa nazalat fi Abu Thalib innaka la tahdi man ahbabta. Yang dapat dalam tadi Quran surah Al-Qasas, ya kan? Ayat berapa tadi? Ayat 57 ya. Itu 55 hingga 57. Pertama, ini tanasub ayat atau tansik ayat tidak sejalan dengan yang ada dalam riwayat hadis. Karena ayat ini khitabnya untuk orang-orang munafik. Kemudian domirnya atau penyebutannya untuk orang banyak.
bukan personal kepada Abu Thalib. Baik. Baik, apalagi nih? Kita jawab seperti itu. Satu, siyaqul ayah yang tadi berbunyi wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ini mungkin enggak ucapannya Abu Thalib? Mungkin enggak? Mustahil. Karena Abu Thalib ini orang yang sangat membela Nabi. Kemudian lanjut ayat itu berikutnya, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Seorang Rasulullah sedih gitu. Lalu kemudian ada berikut ucapan mereka apa? Wa qalu inna tabi'il huda ma'ak. Kalau kami mengikuti petunjuk yang kau bawa bersamamu wahai Muhammad. Apakah yang ucapannya Abu Thalib? Mustahil juga. Nutakhattaf min ardina. Kami akan dikucilkan dan diusir dari negeri kami. Apakah begitu Abu Thalib? Apakah begitu? Tidak. Bila orang sangat membela, berani pasang badannya untuk membela Nabi dan ajarannya. Awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilahi thamaratu kulli syai'i rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Jadi dengan sendirinya pemahaman atau riwayat hadis tentang ayat ini turun pada Abu Thalib tertolak. Dari mana pertimbangannya? Pertama, riwayat ini tidak sesuai dengan siyaqul ayah. Baik, yang kedua, bagaimana bisa kembalinya kata ganti man ahbabta innaka latahdi man ahbabta kepada Abu Thalib? Dari mana qarinahnya? Jadi kita mengatakan ayat ini turun pada Abu Thalib, mana qarinahnya yang mengarah kepada personal Abu Thalib? Di mana? Mana dalilnya? Karena Al-Quran kan ayatnya bayinah. Juga mubayyinah, saling menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lain. Ada nggak mubayyinah dari ayat lain? Bahwa ayat-ayat ini mengarah kepada Abu Thalib? Nggak ada. Ayat tadi, itu mana nih ya? Yang At-Taubah itu. 113. Maka mustahil berlaku. Ini alasan yang kedua. Ya. Alasan yang ketiga, kalau dikatakan man ahbabta, orang yang kau cinta, itu Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Al-Quran memberitahukan bahwa Allah dan Rasulnya tidak pernah mencintai orang kafir. Contohnya, terdapat dalam ayat Quran surah Ar-Rum ayat 45, innahu la yuhibbul kafirin. Allah dan juga Rasulnya nggak pernah menyukai orang-orang kafir. Kemudian ada lagi nih ayat yang lebih detail penjelasannya. Dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 22 Allah berfirman, la tajidu qauman, kamu nggak akan dapat di satu kelompok masyarakat wahai Rasulku, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang mereka menjaga keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Nggak kau dapatnya apa mereka? Jadi ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu punya ciri, kata Allah Ta'ala. Apa itu? Cirinya, kau nggak akan dapati mereka, jumpai mereka, yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka nggak akan memberikan sikap mawaddah. Apa itu mawaddah? Kan biasanya ayat mawaddah di mana sering disebut? Pernikahan. Sakinah, mawaddah. Ada mahabbah, ada mawaddah. Mahabbah itu kecintaan yang bertempat dalam hati. Alamatnya ittiba, ngikutin. Itu mahabbah. Kalau mawaddah, kecintaan yang bertempat di hati dan tampak dalam zahirnya dengan memberikan support atau dukungan. Itu bedanya mahabbah dengan mawaddah. Ya, cinta di hati, nggak ada yang tahu cinta. Coba saya tanya, mahabbah itu kan cinta di dalam hati ini bisa nggak sih tergambar? Gimana sih gambarnya? Manis apa pahit rasanya? Bisa nggak? Kalau mawaddah bisa, karena mawaddah itu amalan zahir. Mawaddah itu kecintaan yang akan tampak bukti cintanya dengan support, dukungan, perlindungan, penjagaan, penghormatan, memberikan materi. Kalau mahabbah in materi, mawaddah material. Nah,
Allah beritahukan pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman. Wahai Rasulku, kau gak akan dapati sekelompok orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, kau gak akan dapati mereka yuwaduna, memberikan sikap mawaddahnya kepada siapa? Man haddallaha wa rasulah. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekarang saya mau tanya, Abu Thalib memberikan mawadah nggak? Mawadah. Memberikan mawadah nggak? Ngasih. Mahabbah apa mawadah doang? Mawadah. Mawadah juga. Bukan hanya mahabbah. Kalau dari kecil sudah tampak mahabbah dan mawadahnya. Mengurus Rasul, mengurus makannya, memeliharanya, mendidiknya, menjaganya, mengajaknya berdagang, ngajarin dagang. Tuh. Itu namanya mawaddah, mahabbah plus mawaddah. Nah, kau nggak akan jumpai, wahai Rasul, orang yang beriman kepada Allah itu memberikan sikap mawaddah kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Bahkan Allah bilang, walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Sekalipun kerabatnya itu atau orang-orang yang musuhi Allah dan Rasul itu adalah orang tuanya maupun anak-anaknya. Orang beriman nggak boleh memberikan sikap mawaddah. Nah sekarang, berarti kalau kita bisa pahami ayat ini, Abu Thalib ini memberikan nggak mawaddahnya kepada Allah dan Rasulnya? Memberikan, berarti beliau orang beriman. Bukan orang kafir. Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Nah, ini bisa jadi renungan ya. Semoga bisa sedikit dapat dipahami oleh para pendengar dan pemirsa Rasil TV di mana berada. Nanti insya Allah di kesempatan berikut kita sambung lagi tentang ringkasan dari ini, kalau perlu diringkas. Tapi saya rasa sih sudah bisa paham semua ya. Hampir 1,5 jam kita nih, ya kan? Iya, betul, nanti insya Allah kita sambung lagi tentang masalah pemahaman dari riwayat hadis yang bermasalah, yaitu tentang apa? Ayah ibu Nabi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti selepas ini para pimpinan Rasil ini bisa menyiapkan waktu 1 hari lagi, selain hari ini, Selasa. Apa itu? Kajian tentang hadis-hadis yang bermasalah di hadapan Al-Quran. Jadi kita kepengen nih, umat Islam ngerti mana hadis yang sahih, sanadan wa matnan. Kalau bahasa saya, hadis yang disahihkan bukan oleh perseorangan saja, tapi disahihkan oleh Al-Quran. Supaya apa? Supaya betul-betul kita memahami Al-Quran dan Sunnah seiring sejalan. Karena kedustaan dan Nabi sudah ancam di masa hidupnya. Dalam hadis yang mutawatir, siapa orang berdusta atas namaku, maka persiapkan tempat dalam neraka. Jadi berdusta atas Nabi itu dahsyatnya. Nah, orang yang meriwayatkan menyebarkan hadis ini berarti menyebarkan kedustaan atas nama Allah dan Rasul. Maka pesan saya kepada para ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat, ketika membaca hadis ini, sekedar hanya untuk tahu saja hadis ini bermasalah. Bukan menyebarkannya, apalagi membangun opini bahwa Abu Thalib mati dalam kafir. Tubu ilallah ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah, jangan menceritakan hadis ini, menyampaikan hadis ini, merumorkan hadis ini, mengopinikan hadis ini, karena nanti ancamannya sangat berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Fauzan. Ustaz Fauz Abizawiyah atas penjabarannya, mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Baik ikhwan akhwat, saya Isa Alkaf, ada Neja dan juga Anis Mualim dan juga Yusuf Subangkit di meja operator. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.